Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Gita Cahyani dengan NIM 19130111046. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai filsafat pendidikan. Filsafat dalam dunia pendidikan memiliki peran yang tak kalah penting dengan filsafat pada umumnya. Secara umum, Plato dalam Jan Hendrik Rapart tahun 1996 menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha meraih pengetahuan yang asli dan juga murni, di mana filsafat ini sendiri berfungsi sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Begitu pula dengan filsafat pendidikan. Kneller pada tahun 1971 menyatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat dalam dunia pendidikan. Filsafat pendidikan inilah yang kemudian memberikan petunjuk dan arah pengembangan teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogi. Filsafat pendidikan terbagi atas 4, yaitu filsafat positivisme, filsafat progresivisme, filsafat humanistik, dan filsafat Pancasila. Sebelum berlanjut pada implementasinya, mari kita bahas satu persatu pengertian dari filsafat ini. Yang pertama adalah filsafat positivisme. Tokoh yang terkemuka dalam filsafat ini adalah Auguste Comte. Kemudian, Kurniawan pada tahun 2016 menjelaskan bahwa filsafat positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya pengetahuan yang benar, di mana filsafat ini menolak adanya kegiatan atau aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal spekulasi, dan semua didasarkan pada data yang empiris. Pada dasarnya, filsafat positivisme merupakan suatu filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didasari oleh pengalaman yang aktual fisikal. Filsafat ini menolak adanya hal-hal berbau metafisik atau gaib dan juga menolak adanya spekulasi. Auguste Comte mengakhiri pengetahuannya atau pandangannya dengan pandangan positivistik bahwa semua yang ada haruslah realistik, ilmiah, dan juga empiris. Yang kedua adalah filsafat progresivisme. Menurut Uyo, pada tahun 2011, filsafat progresivisme bukanlah sebuah filsafat yang berdiri dengan sendirinya, melainkan filsafat ini berasal dari sebuah gerakan yang berawal pada tahun 1918. Pada tahun 30-an, gerakan progresivisme ini menggencarkan gebrakannya berupa kerjasama dalam semua aspek, turut andil dalam semua kegiatan, memiliki daya fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Filsafat progresivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini belum tentu benar pada kehidupan atau masa mendatang. Karenanya, sangat penting untuk membekali siswa dengan memberikan tantangan baru dalam kehidupan untuk menemukan kebenaran relevan melalui analisis diri dan refleksi berkelanjutan yang menyebabkan individu dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang tepat dalam waktu yang dekat. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kariska. Baik, perkenalkan, nama saya Rizka Maulidia dengan NIM 19130111044. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat humanistik. Dalam Encyclopedia of Philosophy, Paul Edward menjelaskan, humanisme adalah sebuah gerakan filsafat dan literatur yang bermula dari Italia pada pertengahan abad ke-14 yang kemudian menjalar ke negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya. Gerakan ini menjadi satu faktor munculnya peradaban baru. Menurut Mangunwijaya 2001, hal yang paling mendasar dalam pendidikan humanistik yaitu keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar dan menjadikan peserta didik terbebas dari kompetisi hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan rasa ketakutan akan kegagalan. Filsafat humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Filsafat humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial.
Kemudian, pengertian filsafat Pancasila. Sebagian ahli mengatakan filsafat ini merupakan bagian dari filsafat timur yang berketuhanan dan beragama teisme religius. Sebagian orang di barat percaya pada Tuhan tapi tidak menganut agama tertentu. Filsafat Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan perorangan, berbangsa, dan bernegara. Filsafat Pancasila merupakan jati diri luhur yang membedakan bangsa dan negara Indonesia dengan yang lain. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya adalah sebuah sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem ialah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi, dengan demikian, maka Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari filsafat timur karena Indonesia kerap digolongkan sebagai negara yang ada di belahan dunia bagian timur. Sebenarnya ada banyak nilai ketimuran yang termuat dalam Pancasila. Misalnya, soal pengakuan akan adanya Tuhan, kerakyatan, keadilan yang diidentikan dengan paham mengenai Ratu Adil dan seterusnya. Pancasila juga memuat paham-paham barat seperti kemanusiaan, demokrasi, dan seterusnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi filsafat positivisme. Filsafat positivisme merupakan pandangan yang bergantung pada kebutuhan yang nyata, pasti, dan rasional. Maka dari itu, pendidikan yang harus diperdalam pada filsafat ini adalah pendidikan yang empiris dan realistis. Pendidikan dalam filsafat positivisme harus berdasarkan penelitian, pengamatan, dan kebenaran yang pasti indrawi. Filsafat positivisme mengarahkan agar pendidikan ini berfokuskan kepada hal yang realistis, baik dari segi intelektual dan memiliki daya analisis terhadap sesuatu. Implementasi filsafat positivisme dalam praktik pendidikan contohnya adalah ketika peserta didik diberikan pertanyaan apakah benar fotosintesis menghasilkan oksigen, peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan ini apabila tidak memiliki bukti yang jelas. Maka dari itu, pendidik pasti mengarahkan siswanya untuk melakukan eksperimen mengenai fotosintesis itu sendiri. Setelah eksperimen itu dilalui, tentunya siswa dengan sendirinya akan mengamati proses yang terjadi pada eksperimen itu, sehingga pertanyaan akan terjawab dengan fakta dan dasar teori yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik diasah kemampuannya dalam melihat, menemukan fakta-fakta, menganalisis sesuatu, serta mentransfer ilmu kepada lingkungannya. Sehingga dari hal ini akan mewujudkan generasi kreatif, berkarakter, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa agar menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Baik, perkenalkan nama saya Putu Tiara Dwianti dengan NIM 19130111006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Implementasi filsafat progresivisme. Filsafat progresivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang. Implementasi filsafat progresivisme dalam praktik pendidikan menekankan peranan guru sebagai pembimbing siswanya. Dalam filsafat progresivisme, peran guru adalah membimbing siswa-siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan kegiatan proyek. Peran guru yang menolong siswa dalam menentukan dan memilih masalah-masalah yang bermakna, menentukan sumber-sumber data yang relevan, menafsirkan dan menilai akurasi data, serta merumuskan kesimpulan, sudah termasuk dalam implementasi filsafat progresivisme karena berpusat pada siswa. Implementasi filsafat humanistik dalam praktik pendidikan. Pendidikan humanistik menekankan pada upaya memanusiakan manusia yang berorientasi pada model pembelajaran yang dapat merefleksikan pemenuhan kebutuhan kemanusiaan bagi siswa. Dalam pendekatan humanistik, orang tua atau guru diajarkan untuk mencerminkan perasaan anak-anak mereka dan membantu mereka tumbuh dalam kesadaran diri dan pemahaman serta memfasilitasi kematangan psikologis anak-anak mereka. Adapun implementasi filsafat humanistik dalam praktik pendidikan yaitu 1. Guru menyediakan atau memberikan sumber. Sumber-sumber tersebut dapat meliputi materi pengajaran seperti buku, bimbingan referensi, dan alat-alat bantuan listrik seperti kalkulator atau komputer. 2. Simulasi. Yang dimaksud implementasi filsafat humanistik melalui simulasi adalah pada kemampuan siswa untuk berimitasi sesuai dengan objek yang diperankan. 3. Menggunakan kontrak belajar. Kontrak belajar merupakan metode pembelajaran individual untuk mengembangkan tanggung jawab siswa. Metode ini memfokuskan pada si individu. Namun demikian, kontrak belajar juga memberikan keuntungan bagi siswa untuk bekerja pada kelompok kecil.
Metode kontrak belajar dapat sangat memotivasi siswa, yaitu membuat siswa menjadi makin mandiri, belajar menggunakan sumber atau referensi untuk kepentingan mereka, bangga akan kemampuannya untuk mengajar diri mereka sendiri, dan berbagi pelajaran baru dengan yang lainnya. 4. Pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah. Metode inquiry memberikan keuntungan bagi siswa untuk mengalami dan menjalani proses di mana mereka dapat mengumpulkan informasi terkait lingkungan sekitar mereka. 5. Pembagian kelompok. Metode ini merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif. Metode ini dapat meningkatkan siswa dalam pemahaman konsep dan keterampilan memecahkan masalah dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara siswa. Metode ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok, karena dalam proses pembelajaran, penting bagi siswa untuk belajar bekerja sama, saling membantu, dan menerima sudut pandang yang berbeda. Reward dan punishment. Untuk yang keenam, masalah imbalan dan hukuman berhubungan dengan cara menimbulkan minat anak didik terhadap proses belajar. Dengan metode pembelajaran ini, membuat para siswa terbuka kepada guru dalam belajar, sehingga siswa dapat mempercayai guru, dan siswa akan dengan senang meminta nasihat-nasihat kepada guru tanpa rasa takut atau enggan. Implementasi filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan pandangan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Karena filsafat ini menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila, maka tentu saja implementasi dari filsafat ini secara tidak langsung merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Adapun implementasi akan nilai ketuhanan dalam praktik pendidikan dapat dilakukan dengan berdoa bersama sebelum memulai kegiatan belajar, dan juga berdoa sebelum mengakhiri kegiatan belajar. Dengan itu, tentunya sudah mengajarkan peserta didik untuk ingat kepada Sang Pencipta. Selain itu, dalam suatu pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan nilai kemanusiaan, yaitu dengan tidak menggunakan kekerasan dan menghargai muridnya. Implementasi sila kemanusiaan dalam pendidikan juga dilakukan oleh murid-muridnya. Pengajaran nilai kemanusiaan ini dapat membiasakan anak untuk memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia. Berikutnya merupakan implementasi nilai persatuan dalam praktik pendidikan. Implementasi ini dapat diwujudkan salah satunya dengan upacara bendera yang dapat mempersatukan murid-murid. Selain itu, kegiatan-kegiatan di sekolah yang melatih mereka untuk saling bersatu juga akan mengajarkan mereka tentang makna persatuan, seperti kegiatan pramuka, lomba-lomba saat kelas meeting, pertukaran pelajar antar sekolah, perayaan ulang tahun sekolah. Kemudian, dalam ekstrakurikuler juga dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya bekerja sama dan bersatu. Adapun implementasi dari nilai demokrasi dalam Pancasila adalah seorang murid berhak menerima atau menyanggah serta mengemukakan pendapatnya. Selain itu, anak juga dapat diperbolehkan untuk menanggapi apa yang diajarkan oleh guru. Yang terakhir yaitu implementasi nilai keadilan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menyamaratakan pola mendidik tenaga pendidik kepada para peserta didik, dengan tidak memandang siapa dan apa latar belakangnya apabila peserta didik melakukan kesalahan. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan yaitu, filsafat pendidikan secara mudah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas teori, praktek, dan masalah-masalah pendidikan yang lebih kompleks yang ditinjau dari sudut pandangan filosofis. Filsafat pendidikan merupakan penentu mau dibawa kemana para peserta didik, dan dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan sangatlah penting untuk diketahui para tenaga pendidik. Dengan adanya filsafat pendidikan, guru mengetahui hakikat manusia, khususnya anak, sehingga tahu bagaimana cara memperlakukannya, mengetahui apa yang harus diberikan kepada siswa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan tersebut, serta memahami bahwa yang harus diperoleh siswa tidak hanya kuantitas pendidikan, tetapi juga kualitas kehidupan, karena pengetahuan tersebut guna menciptakan
sumber daya manusia yang handal, dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan khususnya di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Om Santi 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 Om.